Hai semua, sekarang waktunya aku untuk melanjutkan kembali alur cerita Musashi dan Kojiro. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kita flashback sedikit yuk. Di video sebelumnya, Musashi mulai terbuka ke siapapun kalau ia ingin menjadi bushi, atau yang kita kenal sebagai samurai. Itu semua karena dia dan semua teman-temannya dihadapkan sama posisi kalau iblis yang dipuja selama ini merupakan kumpulan monster yang jauh berbeda dari yang diajarkan. Akan tetapi, Musashi nggak sendirian. Ia mengajak sahabatnya bernama Kojiro untuk mewujudkan mimpi mereka sewaktu kecil dulu. Yang mana Kojiro ini memang seorang bushi. Walaupun ia bushi, tapi semangatnya dalam membasmi iblis justru tidak sebesar Musashi. Lalu bagaimanakah cara Musashi membangkitkan semangat Kojiro, dan pertempuran seperti apa yang akan mereka alami selanjutnya? Penasaran? Well, langsung aja ini di alur cerita Orient. Sama seperti sebelumnya, Musashi begitu semangat menghadapi iblis-iblis ini. Namun, Kojiro malah kembali ragu. Sambil bercerita, mereka ternyata sedang mencari iblis. Dan tak lama mereka menemukan satu iblis berwarna merah yang dikenal dengan nama Kishin. Musashi langsung semangat banget buat menghabisinya. Sepertinya dia nggak beres nih. Masa gampang banget buat bunuh ini iblis? Nah, kan bener. Tubuh Kishin ini kembali menyatu. Wah, bagaimana cara mengalahkannya ya? Oh iya teman-teman, buat info aja nih. Kalau hasil tambang dari para penambang akan diserahkan ke para iblis untuk jadikan makanan mereka. Nah, setelah Kishin ini memakan hasil tambangnya, saat itu juga ia berubah ke wujud aslinya. Kojiro sama Musashi aja sampai nggak sempat kabur. Mana Musashi pakai acara tidak sadarkan diri lagi. Padahal ini iblis udah siap menyerang mereka. Jadi mau nggak mau Kojiro lah yang menahan iblis ini. Selain menyerang karena dua manusia ini adalah ancaman untuknya, si Kishin ternyata juga mengincar pedang Kojiro. Dengan penuh perjuangan, Kojiro mencoba untuk mempertahankan pedangnya. Di sini, ia sempat memperlihatkan kalau dari kecil ia begitu membenci pedang ini. Bencinya dia bukan tanpa alasan. Salah satu penyebab ia mengalami diskriminasi ya karena pedang ini. Bahkan ia sampai seperti menyesal terlahir dari keturunan bushi. Sang ayah yang melihat anak kesayangannya seperti itu langsung memberikan penjelasan. Iblis bukanlah dewa, melainkan dia adalah monster. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka hanyalah bushi. Sang ayah bahkan sampai meminta maaf karena Kojiro harus mewarisi darah bushi dan mengalami diskriminasi seperti ini. Kemudian ayahnya berkata kembali, pedang adalah sebuah bentuk harga diri dari seorang bushi. Jadi jaga pedangmu jangan sampai hilang ya. Oh, pantasan aja. Walau terus ingin membuangnya, tapi Kojiro tetap tidak ingin kehilangan pedang ini. Namun akhirnya ia gagal mempertahankan pedangnya. Pedang itu kini telah dilahap oleh Kishin. Untung aja Musashi udah sadar. Ia pun langsung menghampiri iblis ini untuk mengambil kembali pedang milik Kojiro. Tanpa pantang menyerah, Musashi terus mencoba menghancurkan perut iblis ini. Dan saat ia berhasil, Musashi justru jatuh ke dalam cairan perut si Kishin. Eits, tenang. Musashi tidak akan kalah begitu saja. Nih, buktinya dia berhasil keluar dengan membawa pedang Kojiro. Oh, ternyata Musashi nggak sengaja mendengar percakapan Kojiro dengan ayahnya sewaktu kecil dulu. Makanya dia tahu banget kalau pedang ini begitu berharga untuk Kojiro. Akibat dari kejadian ini, Kojiro sepertinya udah benar-benar yakin ingin mewujudkan mimpi mereka yang juga sudah menjadi tugasnya sebagai bushin. Nah, gitu dong. Musashi kan jadi lebih semangat nih. Mereka akhirnya berniat ingin menciptakan bushidan terkuat. Nah, Kishin merah ini akan menjadi bukti pencapaian pertama mereka. Namun saat mereka sedang mengumpulkan semangat, tiba-tiba dari arah pukul 8 datang sebuah bangunan yang mana itu adalah markas bushidan. Ratusan bushi berhasil menerobos perlindungan area ini menggunakan pedang dan kitetsu mereka. Kemudian mereka langsung menyerang Kishin merah ini. Karena situasi sedang berbahaya, salah seorang yang sepertinya komandan dari bushidan ini menyuruh Kojiro dan Musashi untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Musashi nggak mau dong. Dia bilang kalau dia sudah berhasil mengalahkan iblis itu dengan melubangi perutnya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kishin ini mampu meregenerasi tubuhnya. Ia pun bangkit kembali. Musashi kaget tidak percaya. Namun orang ini mencoba menenangkan Musashi kalau mereka semua akan mengalahkan iblis ini sebagai pengganti Musashi. Ia langsung menyuruh para bushi yang lain untuk mengevakuasi para penambang yang ada di sini. Kishin ini semakin menyeramkan saja ya. Ia ternyata juga bisa mengeluarkan api. Kojiro pun langsung mengajak Musashi untuk segera pergi. Namun ia tampak tidak mau. Musashi tidak mau pencapaian pertama mereka diambil alih begitu saja sama bushidan. Oleh karena itu, dia berniat ingin merebut kembali Kishin ini walaupun nyawa taruhannya. Melihat Musashi yang ingin ikut menyerang, para penjaga langsung memanggil iblis Nekomata untuk menghentikan Musashi. Namun iblis itu bukan penghalang untuk Musashi. Kojiro sampai gak habis pikir melihat aksi nekat Musashi. Para bushi saja sampai tertarik begitu melihat aksi nekat Musashi. Bahkan mereka mengira Musashi ini seorang bushi. Namun kata salah satu dari mereka, Musashi pasti bukan seorang bushi.
Bisa dilihat dari cara bertarungnya yang kacau begitu. Tapi sepertinya ia ada campuran dengan aliran pedang dari suatu kelompok tertentu. Komandan Bushidan ini akhirnya kembali ke markas, dan ada yang bertanya mengapa ia repot-repot mengevakuasi mereka. Ya jelas harus dievakuasi lah. Kalau mereka semua yang ada di sini sudah tewas, lalu buat apa mereka mengalahkan Kyushin? Selain itu, mengambil alih dunia manusia dari iblis kan memang sudah menjadi tugas Bushidan. Oh, ternyata nama Bushidan ini adalah Bushidan Takeda, dan nama Takeda ini diambil dari nama komandannya. Ia bernama Takeda Naotora. Selanjutnya, mereka akan mempersiapkan serangan sayap bangau langit biru. Musashi terus mencoba menyerang Kishin. Namun setiap dia melukai iblis ini, saat itu juga ia langsung beregenerasi. Musashi pun langsung ditarik paksa ke markas sama anggota Bushidan. Ya Musashi jelas marah-marah dong. Kenapa mereka menghalangi dia untuk mencapai pencapaian pertamanya? Sang komandan lalu menjelaskan kalau mereka ini tidak mungkin membiarkan seorang anak kecil gegabah dalam bertarung. Bagaimana tidak gegabah? Kishin ini bukan iblis rendahan. Kalau ia terluka, dia akan langsung meregenerasi. Lantas bagaimana caranya Musashi untuk melawan iblis itu sendirian? Komandan pun menyuruh Musashi untuk menyerah saja. Tapi penjelasan ini tidak membuat Musashi takut sedikit pun. Ia akan terus maju. Dia saja sampai menghancurkan paksa tali yang mengikatnya. Kemudian ia kembali mencoba untuk menyerang. Kalau sudah begini sih, siapapun gak akan bisa menghentikan Musashi. Namun komandan sempat berkata, jika memang Musashi siap mengorbankan dirinya sendiri demi untuk mencapai sesuatu, maka itu artinya dia adalah Bushi. Sayap bangau langit biru sedang membidik inti musuh dan akan melepaskan serangan dalam hitungan 12 detik. Nah, disinilah Kojiro nggak sengaja mendengar kelemahan si Kishin. Karena serangan akan terjadi dan Musashi terus maju, maka para anggota Bushidan mencoba untuk berteriak menghentikan Musashi. Tapi sayangnya, usaha menghentikan Musashi tidak ada yang berhasil. Musashi sudah memutuskan untuk tidak mau lagi mengikuti alur orang lain dan lari dari keinginannya sendiri. Oke, Musashi sudah sampai di jarak yang pas nih. Ia yakin banget kalau dia menyerang secara terus-menerus di titik yang sama, pasti dia akan berhasil. Pertama-tama, Musashi menghancurkan batu yang ia pijak. Saat batu-batu ini menggelinding ke arah Kishin, saat itu juga serangan Bushidan akan segera diluncurkan. Akibat dari tindakan Musashi, para Bushi terpaksa melepaskan ikatan Kishin dan serangan sayap bangau langit biru pun meleset. Musashi benar-benar menggagalkan niatan Bushidan. Kojiro tiba-tiba berteriak memberitahukan kalau tanduk di perut Kishin adalah kelemahannya. Jika Musashi berhasil menebas tanduk itu, maka ia juga telah berhasil membunuhnya. Nah, gitu dong Kojiro, jangan cuma diam-diam saja. Musashi akhirnya sampai di titik lemah iblis ini. Ia pun langsung menebasnya. Sepertinya Musashi belum berhasil. Komandan Bushidan ini datang dan langsung mengambil alih pertarungan. Hingga akhirnya komandanlah yang berhasil mengalahkan si Kishin. Yah, Musashi gagal dong. Kemudian dengan membawa tanduk ini, si komandan meminta maaf ke Musashi karena sudah menggagalkan pencapaian pertama mereka. Namun itu semua ia lakukan karena ia mempunyai alasan tersendiri. Ia langsung menyuruh Musashi untuk pergi meninggalkan tubuh iblis ini. Soalnya setelah tewas, tubuhnya akan segera hancur. Saat tubuh Kishin hancur, seluruh anggota Bushidan ini mengangkat pedang mereka untuk menyerap kekuatan Kishin. Dan akhirnya, secara resmi Kishin ini berhasil dimusnahkan oleh Bushidan Takeda. Kojiro aja ngerasa kesel banget karena pencapaian pertama mereka direbut. Gimana Musashi? Tapi ngomong-ngomong, mereka tampak tak asing dengan pemandangan seperti ini. Gak salah lagi, pemandangan ini sama seperti yang ada di gulungan gambar Bushidan. Perasaan Kojiro sekarang campur aduk. Dia akhirnya baru mempercayai cerita ayahnya dahulu. Selanjutnya, para penambang langsung mengucapkan banyak terima kasih ke Bushidan Takeda. Syukurlah kalau sekarang sudah baik-baik saja. Para penjaga tambang ini begitu marah melihat tuan iblis mereka dikalahkan seperti itu. Mereka sampai mengatakan kalau Bushidan tidak akan pernah bisa merebut dunia dari tuan iblisnya. Nah, di sini komandan sempat mengatakan kalau di kalangan Bushidan ada berbagai tipe orang. Ada yang lebih ingin hidup stabil daripada menghabisi iblis, dan ada yang menginginkan masa depan tanpa iblis. Namun dari perbedaan itu, para Bushi memiliki kesamaan. Kesamaan itu adalah cara hidup dan harapan mereka terikat oleh iblis. Akan tetapi, biarpun begitu, para Bushi tetap tidak akan menyerah begitu saja. Mereka juga akan mewarisi kekuatan dari pedang ke pedang, yang mana itu juga membuat para Bushi menjadi lebih kuat. Sang komandan kemudian kembali berkata, inilah waktunya untuk mengakhiri zaman ini. Ia pun mengajak semua Bushi untuk saling membantu dalam membasmi iblis. Karena tanpa kerjasama yang baik, mereka tidak akan mampu mengambil alih dunia ini. Kojiro begitu kagum melihat aksi Bushidan ini, namun Musashi justru tidak menerimanya. Ya ampun, ternyata Musashi masih kesal sama kegagalannya yang tadi dong. Untuk kedua kalinya, komandan meminta maaf langsung ke mereka berdua. Kojiro sih nggak masalah, malah ia merasa tampak sangat terbantu tadi. Tapi tidak dengan Musashi, pokoknya dia kesel banget deh. Mana pakai acara disindir segala lagi.
Katanya kalau ada Bushi yang punya masalah dengan Bushi lain, itu artinya dia Bushi yang kroco. Karena sudah merasa begitu terpojok, Musashi akhirnya lebih memilih untuk memendam perasaannya. Ia pun mencoba untuk pergi. Udah susah payah nahan emosi, Musashi digodain terus. Pecah juga deh emosinya. Pokoknya dia meluapkan semua kekesalannya. Para anggota ada yang terpancing sih, tapi ada juga yang melihat ini seperti tontonan biasa. Komandan juga tidak tersinggung ataupun marah karena emosi Musashi, malah ia memberikan hadiah untuk Musashi. Musashi langsung bertanya, benda apa yang ia kasih ini? Dia malah bilang kalau ini adalah hadiah hiburan karena gagal membunuh Kishin. Ya ampun, senang banget menggoda Musashi. Kemudian Bushidan ini pun pamit pergi. Malam harinya sembari bercerita, Kojiro mengecek hadiah Musashi. Setelah diperhatikan lebih seksama, rupanya ada lambang provinsi Aki di batu ini. Dan sudah pasti ini barang milik pejabat. Karena dirasa nggak berharga, Musashi berniat ingin membuangnya. Namun langsung dihentikan sama Kojiro. Nah, disinilah Musashi baru mengetahui apa sebenarnya benda ini. Kaleidoskop. Nah, saat Musashi mempraktekkan cara pakainya, tiba-tiba saja Kojiro tampak tidak asing dengan pose seperti itu. Kemudian ia membuka gulungan Bushidan. Nah, kan mirip? Iya, mirip nih sama pose Musashi tadi. Udah gitu, pola gulungan ini sangat mirip dengan yang ada di kaleidoskop. Dan gulungan ini juga berasal dari iblis. Setelah berpikir sejenak, Musashi pun akhirnya mengerti. Hadiah ini adalah alat untuk melihat iblis. Wah, kalau begini sih si Komandan Naotora memberikan kesempatan untuk mereka berdua biar bisa membunuh iblis. Di balik gulungan ini terdapat penjelasan singkatnya. Dahulu Hinomoto masih menjadi dunia manusia. Namun setelah bentuk kehidupan yang disebut iblis muncul secara tiba-tiba, itu semua berakhir. Jumlah iblis yang menyerang Hinomoto ternyata lebih dari 100. Waduh, banyak juga. Bahkan di sini juga tertulis nama-nama iblisnya, kayak Kishin ini contohnya. Ternyata jenisnya banyak ya. Selain itu, di gulungannya juga tersimpan pesan untuk para samurai. Kepada para samurai yang melawan iblis, Kishin adalah makhluk yang memiliki banyak bentuk dan ukuran. Kekuatannya benar-benar seperti dewa. Akan tetapi, jika dewa itu malah menghancurkan orang-orang, habisilah mereka semua dan rebut kembali dunia manusia. Wahai samurai, bersatulah dan kalahkan para Kishin yang berkuasa. Dengan begitu, tanah dan negeri yang terpecah akan bersatu kembali. Selanjutnya, harta artefak akan kembali ke tangan Bushi terkuat yang berhasil mengalahkan Kishin terkuat. Bushi yang terkuat ini akan disebut sebagai pemersatu negeri. Ialah yang bertanggung jawab dalam pemersatuan negeri. Dan otomatis dialah yang akan menjadi raja baru Hinomoto. Wah, berarti ini nih alasan mengapa Bushidan tadi tidak bisa mundur dan terpaksa mengambil alih. Musashi pun langsung pergi meninggalkan Kojiro. Ternyata ia sedang menuju ke tempat komandan. Ia langsung mengatakan kalau ia sudah mengetahui apa alasan kuat yang komandan katakan tadi. Wah, sepertinya akan ada persaingan antar Bushi nih nanti teman-teman. Akhirnya dengan mantap Musashi dan Kojiro memutuskan untuk keluar dari kota. Teman-teman Musashi juga menghantarkan dan mendukung mereka. Kemudian mereka pun berangkat. Namun di akhir cerita, kita sempat diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang bermain air sendirian. Siapakah wanita ini? Apa Musashi dan Kojiro akan bertemu dengannya? Semoga di next video akan terjawab ya teman-teman. Kalau begitu alur cerita Musashi dan Kojiro sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk tonton terus kelanjutan alur cerita anime ini dan anime lainnya. Thank you. Bye-bye.